warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, para hamba Allah, jemaah salat fardu maghrib yang dimuliakan, para tamu-tamu Allah di rumah Allah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan, dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluz zikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan doa adalah kalimat alhamdulillah. Oleh karena itu tidak sempurna doa kalau tidak dimulai dengan tahmid, dengan pujian kepada Allah Subhanahu. Bahkan ditutup pula dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu lambang permintaan kepada Allah, pujian setinggi-tingginya kepada Allah, zat yang bisa diminta semuanya darinya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat duduk di rumah Allah ini, yang tidak semua orang dapat nikmat ini. Kalau semua orang dapat nikmat ini, penuh masjid ini. Tapi tidak semua orang diberikan nikmat bersabar duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dapat nikmat terpanggil hatinya ketika muazin mengajak untuk datang. Itu adalah taufik Allah, itu adalah hidayah yang kalau bukan Allah yang menunjukkan, kita tak bisa berada di sini. Ya, karena itu penduduk surga pun ketika sampai di surga, apa yang diucapkannya? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah. Ini sudah sampai di surga, sudah sampai di surga. Ini ucapan mereka. Segala puji bagi Allah yang sudah menunjukkan kami ke jalan ini. Kalau bukan Allah yang menunjuki, kami tidak akan sampai kemari. Semata-mata dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri nikmat berada di rumah Allah, supaya nanti semakin terpanggil hati kita untuk datang, semakin nyaman kita berada di rumah Allah, semakin masuk tausiah-tausiah pengajian itu ke dalam hati kita. Karena Allah berfirman, seandainya kalian bersyukur, aku tambah nikmat itu.
Tapi kalau kalian tidak pandai bersyukur, maka azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri nikmat terpanggil ke rumah Allah. Mudah-mudahan nanti semakin lapang dada kita untuk memenuhi panggilan-panggilan azan, dan bersabar menunggu waktu sholat, setelah sholat dengan melakukan amal-amal soleh. Salawat dan salam kita doakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap salawat-salawat yang senantiasa kita baca, apalagi di hari Jumat, yang di situ dianjurkan banyak-banyak bersalawat. Mudah-mudahan salawat ini nanti menjadi pertanda di kening kita ketika di padang mahsyar, mudah-mudahan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu dengan beliau, beliau ridho kepada kita, lalu terpanggil untuk memberikan syafaatnya untuk kita semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sepakat, paling tidak di mulut kita sebagai orang Islam dan beriman, sepakat mengatakan bahwa hidup ini sementara saja. Bukan hanya sementara, sebentar saja. Karena sementara itu kadang ada juga yang lama. Tapi hidup ini bukan hanya sementara, tapi sebentar saja. Dan mau tidak mau nanti kita akan bertemu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, cepat atau lambat. Yang pasti kalau usia sudah 40 tahun, kalau melihat usia Nabi tinggal 20 tahun lagi. Kalau usia sudah 50 tahun, 10 tahun lagi. Kalau usia sudah 60 tahun, sudah menanti hari. Ya. Kita semua sepakat, paling tidak di mulut kita sepakat meyakini bahwa hidup ini sementara saja. Hidup yang sesungguhnya nanti setelah kita selesai dari kehidupan dunia ini. Bukan begitu Bapak Ibu? Sepakat itu. Kalau tidak sepakat tidak bisa dilanjutkan kajian. Sepakat ya kita bahwa kita ini hidup sementara saja. Kenapa? Kalau ada satu saja yang mengatakan bukan hidup selamanya, sudah akan mati-mati, tidak usah kita lanjutkan kajian ini. Kita perlu sepakat dulu mengatakan bahwa kita semua sementara saja di dunia ini, dan sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka PR terbesar kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selalu yang harus ada di kepala kita, bagaimana kita ini ketika nanti selesai dari dunia ini, di kehidupan setelah ini kita selamat. Ya, itu yang paling penting, yang setiap mukmin wajib menjadikan ini sebagai bahan renungan, bahan pikirannya setiap saat. Ya. Bagaimana di dunia selamat, di akhirat selamat. Bagaimana di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Bagaimana di dunia ini kita hidup damai, tentram, di akhirat nanti juga merasakan kedamaian yang tidak ada lagi ujungnya, menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua yakin setelah mati nanti kita akan hidup lagi. Dan hidup setelah itulah lahiyal hayawan, kata Allah. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan hidup. Kalau sekarang ini miniatur hidup. Ya. Miniatur hidup, percobaan hidup. Nanti hidup sesungguhnya setelah kita mati. Pada saat sangkakala ditiup, semuanya mati. Ditiup lagi yang kedua, bangkit semuanya. Setelah itu tidak ada lagi mati. Nasib orang cuma dua saja, sengsara atau bahagia selama-lamanya. Yang namanya maut nanti disembelih. Dalam sebuah hadis sahih disampaikan,
Di antara surga dan neraka itu, di depan penduduk surga, di depan penduduk neraka, didatangkan maut itu, dibentukkan oleh Allah maut itu, lalu disembelih. Mati, maut itu mati. Kata Allah, setelah ini tidak ada lagi yang namanya maut. Maka wahai penduduk surga, berbahagialah selama-lamanya, tidak ada mati lagi setelah ini. Wahai penduduk neraka, sengsaralah selama-lamanya, tak ada lagi mati setelah ini. Ya. Maka PR kita adalah memastikan bagaimana di dunia kita selamat, di akhirat kita selamat. Untuk mengulang-ulang kaji, karena saya tahu Masjid Raya Kemang Baru ini para ustadznya luar biasa. Sudah dikaji semua kitab di sini. Ya. Dari Ustaz Abdul Somad sudah datang sini, para ustadz-ustadz besar sudah banyak di sini. Kita ustadz-ustadz kecil ini sebagai pelengkap saja. Tidak ada yang mengisi, terpaksa kita mengisi dari dokek. Ya. Maka untuk sekedar mengisi, mengulang-ulang kaji, kita ingin menyampaikan pada kesempatan terbatas menjelang azan Isya. Kalau nanti ada diskusi setelah Isya, silahkan. Bahwa kalau kita ingin selamat di dunia, ingin selamat pula di akhirat, yang itu adalah impian kita semua, kita harus pandai berperilaku baik kepada, pertama, berperilaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berperilaku baik terhadap diri sendiri. Yang ketiga, berperilaku baik dengan orang lain. Kuncinya tiga. Kalau mampu kita berperilaku baik kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain, itulah kesempurnaan sukses yang sesungguhnya. Di dunia akan selamat, di akhirat pun akan selamat. Bagaimana berakhlak, berperilaku baik kepada Allah, berperilaku baik kepada diri sendiri, berperilaku baik kepada orang lain. Bagaimana? Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, dalam sebuah hadis pernah menyampaikan, Nabi itu salah satu keistimewaannya, beliau itu punya jawami'ul kalim. Beliau bisa menyampaikan hal yang maknanya mendalam, tapi dengan kalimat-kalimat yang sederhana, kata-kata yang singkat tapi padat makna. Suatu ketika beliau berpesan kepada sahabat beliau, Muaz bin Jabal. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab As-Sunan, Sunan At-Tirmizi atau Jami' At-Tirmizi. Lalu beliau mengatakan, hadza hadisun hasanun sahih. Satu hadisnya hasan sahih. Apa kata Nabi kepada Muaz bin Jabal? Hal yang sama juga disampaikan oleh Nabi kepada sahabat beliau yang lain, Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Nabi kepada Muaz? Ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini hadis ini diantaranya, ya, karena tidak bisa kita mengatakan maknanya adalah ini saja. Diantaranya, karena makna sabda Nabi itu dalam, luas, luar biasa. Dalam sedalam samudera, luas seluas samudera. Di antara pemahaman terhadap hadis yang singkat ini adalah 3 dimensi akhlak tadi itu. 3 dimensi perilaku baik yang harus kita terapkan dalam hidup ini mumpung masih bernyawa, sebelum malaikat maut datang memanggil untuk membawa kita pulang. 3 dimensi. Pertama, dimensi berperilaku baik kepada Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat Nabi yang menunjukkan itu? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Apa itu takwa? Ini sudah sering dibahas, tapi sederhana saja, kita singkat-singkat saja kita bahas karena waktu kita terbatas.
Takwa kepada Allah itu intinya, Bapak Ibu, ya, bahwa dimanapun kita berada, di dalam hati kita ini ada yang mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan ada CCTV yang senantiasa mengawasi kita. Lalu kita malu untuk melakukan perbuatan buruk dan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Itulah takwa. Ya. Takwa itu bisakah di depan orang lain kita nampak khusyuk sholatnya? Apakah itu yang takwa? Tidak, itu yang takwa. Ya. Di saf pertama terus sholat, apakah itu bisa dikatakan takwa? Belum tentu. Sedekah paling banyak, apakah itu yang disebut takwa? Belum tentu. Salah satu indikasinya mungkin iya, tapi belum tentu. Takwa itu akan teruji kalau orang lain sudah pergi, ya. Kalau sudah jauh kita dari orang, tidak ada lagi yang nampak, maka takwa ketika itu diuji, ya. Ketika itulah ujian takwa itu. Benarkah kita yakin bahwa yang kita lakukan ini ada Allah yang melihatnya? Lalu kita malu untuk melakukan perbuatan buruk. Maka pada suatu ketika ada sahabat datang kepada Nabi, ya, bagaimana kalau seandainya kita buka pakaian kita di dalam kamar yang di situ tidak ada orang, atau mandi di kamar mandi tertutup rapat, cicak pun tidak ada di situ, ya, apalagi orang, tidak ada yang nampak, kita buka semua pakaian kita, bagaimana Nabi? Kata sahabatnya. Lalu apa kata Nabi? Fallahu ahaqqu an yustahya minhu. Allah lebih berhak untuk engkau rasakan malu kepadanya daripada makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk ini. Ya, memang tidak ada yang nampak Nabi, tidak ada orang. Ar-rajulu khalian, dia sedang sendirian. Allahu ahaqqu an yustahya minhu. Allah lebih berhak untuk kita rasakan malu kepadanya pada saat orang lain tidak nampak. Kalau di depan orang lain kita malu melakukan itu, lalu kita tidak malu di hadapan Allah, berarti lebih takut, lebih malu kepada pandangan manusia, ya. Itu contoh kecil saja berpakaian, ya, menanggalkan semua pakaian. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang lain. Kalau di depan orang malu kita melakukannya, maka mestinya ketika orang tidak ada di depan kita pun kita malu kepada Zat yang Maha melihat. Takwa itu sederhananya itu saja, ya. Takwa itu sederhana saja konsepnya. Yang susah itu melakukannya. Konsepnya mudah saja, tapi menjalankannya dalam kehidupan PR besar bagi setiap muslim. Dan bukan di sini untuk memaparkannya secara luas. Sederhananya begitu. Yang penting untuk kita bahas yang kedua, berperilaku baik kepada diri kita sendiri. Berperilaku baik kepada diri sendiri, ya. Perilaku baik kepada diri sendiri itu artinya apa? Kita tahu mana yang bermanfaat untuk diri kita, mana yang akan mudarat, ya. Mana yang akan merusak kita, mana yang akan baik untuk diri kita dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu berperilaku baik kepada diri kita. Dan dimensinya juga paling tidak ada 3. Berperilaku baik kepada diri. Pertama, berperilaku baik dalam memperlakukan fisik kita, badan, tubuh kita ini. Yang kedua, berperilaku baik dalam memperlakukan rohani kita, jiwa kita, hati kita. Dan yang ketiga, perilaku kita dalam memperlakukan secara khusus akal kita. Itu tadi yang kita bahas di dalam khutbah, ya, sebahagian. Jadi 3 yang perlu dipikirkan dalam hidup ini tentang diri kita ketika hendak berperilaku dalam kaitannya dengan berperilaku baik kepada diri kita sendiri.
Yang pertama, menjaga jiwa dan rohani kita. Ya. Ini tidak boleh rusak. Tidak boleh rusak. Orang beriman yang berakhlak kepada dirinya sendiri, dia tidak mau merusak rohaninya, tidak mau merusak jiwanya, tidak mau mengotori hatinya, karena dia tahu ini kunci keselamatan. Kalau ini sudah kotor, habis main, habis main. Ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Di bagian kedua itu makanya kita sebut sebagai akhlak kepada diri sendiri. Wa atbi'il as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Pertama tadi, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Yang kedua, kalau melakukan keburukan, maka ikutkan segera dengan melakukan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Ya. Manusia ini kan tak ada yang tidak berbuat salah. Makanya Nabi tidak mengatakan di sini tidak melakukan dosa. Nabi malah mengatakan ikutkan perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Karena kita pasti satu saat, sehati-hati apapun kita tersalah juga. Karena dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu setan datang. Seperti janjinya, ikrarnya ketika dikeluarkan dari surga. Datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Berikrar di hadapan Allah akan melakukan segalanya untuk menyesatkan manusia. Maka kita terjatuh kepada kesalahan. Tidak ada manusia yang maksum kecuali yang dijaga oleh Allah. Nabi Muhammad SAW itu pun tersalah, tapi kemudian diluruskan oleh Allah. Nabi saja ada salah. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah, dan dosa itu apa? Dosa itu kalau dibiarkan dia, tidak diatasi, tidak disikapi dengan bijaksana, maka dia akan membuat hati kita menjadi hitam legam. Itu Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Iza aznabal abdu nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Setiap kali seorang hamba melakukan perbuatan dosa, diteteskan di hatinya yang putih itu satu tetes tinta hitam. Nah, coba bayangkan semenjak kita ini balik, sudah berapa tetes tinta hitam yang jatuh ke dalam lembaran hati kita yang putih. Kalau bukan karena rahmat Allah, hati kita itu kira-kira sekarang di usia 40, kalau umur 41 tahun, bapak-bapak mungkin ada yang 50 tahun, sudah seperti apa kira-kira hati kita? Kilo-kilo. Kalau semenjak balik itu tetes. Yo, kalau sehari setetes. Nah, ada yang satu hari itu satu tetes. Ada nan 10, ada nan 20, ada nan 100, ada nan 1000 tetes. Boleh jadi. Ya, hati tak terjaga, setiap saat dengki ke orang, menetes dari yang hitam itu ke hati. Ya. Riya, minta dipuji oleh orang dalam ibadah, itu Allah marah sekali. Allah itu pecemburu. Cemburu Allah itu seorang hamba melakukan sesuatu amalan yang mestinya hanya untuk Allah, dia berikan untuk manusia, dia niatkan untuk manusia, itu Allah marah sekali. Tak berapa tinta itu yang diteteskan di hati. Belum lagi tangan yang tidak terjaga, kaki yang tidak terjaga, mata yang tidak terjaga, telinga yang tidak terjaga, mulut yang tidak terjaga. Nah, yang paling banyak berkontribusi untuk menghitamkan hati ini mulut ini. Makanya Nabi mengatakan yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam neraka itu lidahnya, kemudian kemaluan. Hati dengan lidah yang tidak bertulang. Ya, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah katakan yang baik-baik saja atau diam. Berpikir dulu, ini kata-kata ini akan baik akibatnya atau ini dosa. Kalau dosa berhenti, jangan ucapkan. Kata orang awak, pikir-pikir sadonan kan dikecekkan. Yang dikecekkan sadonan terpikir. Kalau kita ni kebanyakannya kan apa nan terpikir disebut. Apa nan terpikir disebut. Asal melintas di kepala keluar.
asbun kata orang gitu, asal bunyi. Ya. Kalau pesan agama kita, pikirkan semua yang mau dikeluarkan, jangan keluarkan semua yang terpikirkan. Ya. Nah, kira-kira sudah seberapa bentuk hati kita hari ini? Ya. Orang mukmin itu harus ada waktunya bertanya ke dalam dirinya, wahai hati, apa kabarmu? Lapo bentuk hati kita saat. Maka karena Nabi tahu betul kita ini banyak kesalahan, Nabi beri solusi. Ya. Bahwa tidak mungkin orang berhenti melakukan dosa itu sepanjang hidupnya, tidak ada dosa pun tidak mungkin. Maka Nabi kasih solusi. Ikutkan perbuatan buruk, perbuatan dosa itu dengan perbuatan amal soleh, maka akan dia hapuskan keburukan tadi. Maka di hadis tadi juga dikatakan, ketika diteteskan tinta hitam, fa in zada zadat, kalau bertambah dosanya bertambah hitam dia. Wa in raja'a wa taba saqila qalbuhu, kalau dia taubat, ya, maka hati itu kembali putih. Maka Nabi mengatakan, supaya hati kalian ini, modal besar kalian ini, tetap dia itu hidup, maka setiap kali melakukan dosa, ikutkan dengan perbuatan baik. Para ulama punya dua tafsir menafsirkan hadis ini. Apa maksudnya? Mengikutkan perbuatan baik, perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang menghapuskan dosa. Ada dua tafsirnya. Pertama tafsirnya, al-hasanah itu, maksud hasanah di hadis ini adalah taubat. Ya. Setiap kali melakukan keburukan, capek tersadar lalu istighfar. Itu rahasia kenapa Nabi mengatakan, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Dan dalam riwayat lain, aktsar min 100 marrah. Aku istighfar, minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, kata Nabi, dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam satu riwayat lebih dari 100 kali. Itu Nabi yang sudah dijaga oleh Allah, apalagi kita. Coba sekali-kali hitung berapa kali kita istighfar dalam sehari. Berapa kali kita istighfar dalam sehari? Apakah ada lebihnya dari istighfar kita setelah sholat? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 3 kali 5 walil. Ya. Itu pun kalau setelah sholat sempat berzikir. Ya. Kalau tidak sempat berzikir, kapan kita beristighfar? Ya. Bertobat. Maka tobat itu menghapus dosa yang kita lakukan. Segera tobat, segera istighfar, segera sadari itu kesalahan, maka hati akan kembali bersih. Modal besar yang diberikan Allah ini kembali baiknya. Kalau tidak, dia terancam mati, terancam punah. Dia hatinya ada, cuma tidak bisa lagi melihat mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu musibah paling besar, Bapak Ibu. Karena hadis itu di ujungnya mengatakan, apabila hati itu sudah hitam dia, tidak pernah bertobat, dosa terus jalan, maka dia akan menjadi hitam legam, seperti kuali yang terbalik. Ya. Maka dia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Yang ma'ruf dia tidak lagi tahu itu ma'ruf, yang mungkar pun dia tidak tahu lagi itu mungkar. Bahkan sebaliknya, yang ma'ruf disebutnya mungkar, yang mungkar disebutnya ma'ruf. Ini sudah musibah terbesar. Kalau hati sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau hati bersih, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, istafti qalbak. Ini hati yang bersih. Dalam hidup ini, kalaupun tidak ada ayatnya, tidak tahu hadisnya, tidak tahu hukumnya, istafti qalbak. Kalau hati kita bersih, mintalah fatwa ke dalam hati. Hati kita itu kalau dia bersih, dia tahu ini baik, ini buruk, ini dosa, ini pahala. Tahu dia. Kalau hati ini masih terjaga. Maka ini yang pertama, tafsirnya bertobat. Tafsir yang kedua, lakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus dosa perbuatan buruk. Dan itu dilakukan oleh para salafus soleh. Ada yang berjanji setiap kali melakukan dosa bersedekah. Setiap kali matanya melihat yang haram, dia sedekahkan hartanya sekian. Ada yang di rumahnya membuat kotak
kotak penghapus dosa. Ya. Rasanya begitulah. Ya. Karena hadisnya ini jelas dasar. Ada kotaknya. Pulang dari pasar, hitung berapa kali tadi hati dengki, berapa kali tadi berlutut, berapa kali tadi bergunjing, berapa kali tadi mata terpandang kepada yang haram. Kemudian tidak segera dipalingkan, akan bersedekah sebanyak 5.000, 10.000 dengan niat menghapus kesalahan dosa-dosa. Nah, itu tafsir yang kedua. Dan ini juga penafsiran yang banyak disampaikan oleh para ulama. Nah, apabila melakukan perbuatan dosa, ikutkan dengan perbuatan. Kalau sedekah tidak ada, lakukan yang lain, yang gratis. Ambo kalau melakukan ini, ambo akan puasa. Ambo kalau melakukan ini, ambo akan baca Al-Quran 10 ayat atau 1 halaman. Maka kita terpaksa baca Quran. Dalam tanda petik terpaksa. Sekali melakukan dosa, baca Quran. Sekali melakukan dosa, buka Quran. Atau dikumpulkan malam itu bisa aja. Tapi kalau dikumpulkan biasanya lah payah. Ke malam saja sebelum lalu itu hitung-hitung nanti sekian halaman. Tapi itu payah biasa. Setiap melakukan dosa, ikutkan dengan baca Quran. Ya. Nah, ini cara bagaimana kita menjaga hati kita. Ini bermuamalah dengan diri kita, berperilaku dengan rohani kita, hati kita supaya tetap sehat. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hari akhirat itu adalah hari yang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta benda yang kita kumpulkan hari ini. Yang kadang untuk mengumpulkannya kita lupa pagi, lupa siang, lupa malam, lupa lalu, lupa istirahat, lupa keluarga, lupa diri. Itu tidak ada manfaatnya nanti harta itu. Anak-anak juga tidak ada manfaatnya. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang sehat. Dan itu butuh perjuangan. Salah satu caranya yaitu tadi. Salah satu caranya setiap melakukan dosa segera susulkan dengan perbuatan yang lain. Nah, itu dimensi pertama, Bapak. Dimensi pertama dari berperilaku baik terhadap diri, jaga rohani, jaga jiwa ini, jaga hati ini, jangan dikotori. Nah, itu perlu manajemen hati, manajemen qalbu. Salah satu caranya adalah dengan menjaganya dari perbuatan dosa. Banyak kalau ini kita bahas panjang sekali, ya. Nah, kemudian yang kedua dimensinya adalah menjaga fisik, Orang yang pandai bermuamalah dengan dirinya, tahu dia mana yang merusak fisiknya, ya, mana yang akan membuat kesehatan saya terganggu, mana yang akan merusak fungsi organ tubuh saya. Bergadang setiap malam itu merusak atau tidak? Merusak. Maka orang yang pandai berperilaku baik terhadap dirinya, tak mau dia bergadang setiap malam, kecuali kalau ada gunanya, kata Roma Irama, ya. Karena begadang itu merusak, mengurangi daya tahan tubuh, sehingga ketika datang serangan bakteri mudah sakit, ya. Merokok merusak atau tidak? Merusak. Siapa yang mengatakan merokok itu tidak merusak? Asok dan desok. Bahkan produsen rokok sendiri pun sudah mengingatkan. Cuman orang yang merokok mungkin tak membaca itu, atau membaca cuman tidak sepakat. Yang membuat rokok itu pun sendiri menuliskan merokok membunuhmu. Baisok juga tu, ya. Dulu agak panjang bahasanya sedikit. Merokok dapat apa? Merusak jantung, mengganggu kehamilan dan janin, ya. Tak jauh paham orang dibuat kadang-kadang leh. Merokok membunuhmu. Makin banyak yang merokok, makin laku rokok. Hebatnya orang produsen rokok, makin hebat. Nah, itu merusak diri, paru-paru, ya.
yang baik-baik saja dimakan. Kuasuk dan yang diisuk merusak paru-paru. Itu bentuk kita tidak berperilaku baik terhadap diri kita sendiri, ya. Termasuk konsumsi-konsumsi yang lain, termasuk kebiasaan olahraga. Maka Nabi SAW menyuruh olahraga. Nabi itu olahraga, rajin olahraga. Beliau itu sehat. Dalam riwayat disebutkan Nabi itu cuma sakit seumur hidup 2 kali atau 3 kali saja. Awaklah 40 tahun, 50 tahun hidup berapa kali sakit? Dah lewat 3 kali. 300 kali begitu sakit. Tangan 3 kali. Nabi 63 tahun usia beliau 3 kali saja sakit, ya. Hebatnya beliau menjaga. Maka ada kajian khusus tentang bagaimana Nabi makan, seperti apa makanan Nabi itu, ya. Bagaimana Nabi berolahraga, bagaimana keseharian beliau. Luar biasa. Nazan belum. Nah, itu secara fisik. Tapi ada yang lebih penting yang tadi kita kaji di khutbah itu. Kita singgung sedikit. Menjaga akal. Menjaga akal. Jangan rusak akalnya. Yang sekarang anak-anak kita itulah yang kita sedihkan. Orang tua sebagian tidak sadar itu. Anak-anak kita ini sedang berada di dalam proyek penghancuran akal. Rusak akal dan otak mereka ini, ya. Melalui produk-produk yang siang malam dipikirkan oleh musuh-musuh Allah ini diberikan kepada generasi kita. Dari kecil sudah dikasih game, ya. Game itu merusak anak kita. Ya untuk hiburan sekali-sekali boleh, tapi kalau sudah itu yang jadi kebiasaan dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, sampai tidak tahu orang tua memanggil, sampai tidak tahu sekolah, sampai tidak tahu belajar, itu bahaya. Para psikolog anak yang juga mengatakan bahwa sekarang anak-anak kita ini mengalami masalah otak, masalah akal. Disebabkan apa? Disebabkan oleh game, ya. Dan orang tuanya kadang anak-anak ini supaya tidak nangis, supaya tidak rewel, dia kasih game, ya. Padahal dia tidak tahu rewel itu masih lumayan, hiruk pikuk di rumah itu masih lumayan. Tapi kalau akal anak sudah rusak, otak anak sudah rusak, masa depannya habis, ya, rusak masa depan. Maka hati-hati dengan HP yang kita punyai. Lagi anak game, termasuk film-film anak-anak itu juga harus disaring, karena mereka masuk melalui itu. Kadang sembarangan aja film untuk anak, berubah karakter anak, berubah akal anak, rusak akal anak, ya. Kemudian narkoba yang tadi kita sampaikan. Narkoba ini hantu, setan yang bergentayangan ingin menangkap anak-anak kita kalau kita tidak hati-hati, ya. Di Selat Malaka itu salah satunya, salah satu gerbang masuknya itu dipasoknya narkoba itu, berkapal-kapal, berkontainer-kontainer masuknya ke negeri kita ini. Ada yang tertangkap, ada. Masuk 4 kapal, tangkap 1, ya. Yang 3 entah kemana. Yang 1 ini yang beritanya besar, berhasil diamankan sekian kilo narkoba. Oh, yang lain mana? Yang lain lebih banyak yang lolos. Buktinya penjara-penjara kita itu isinya kasus narkoba aja. Rata-rata narkoba. Pembunuhan pun sebabnya dia narkoba. Masuk kami di Kuansing itu luar biasa. Kemarin terakhir ada anak muda, anak SMA. Bentuknya bagus, fisiknya bagus, ya. Membunuh karena narkoba. Dikapaknya orang, dikapaknya satu keluarga, ibunya sama anaknya, tak jauh dari rumah kami, anak SMA. Sebabnya apa? Narkoba, ya. Narkoba itu masuk ke sekolah-sekolah, ke sekolah-sekolah, ada jaringan, dan itu didesain sedemikian rupa untuk sampai kepada anak-anak kita. Si awaknya makan permennya, makan gula-gulanya, ternyata sudah lain yang dimakan. Itu merusak akal. Dia diharamkan karena merusak akal. Hukumnya disamakan dengan khamar. Narkoba itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis narkoba itu, ya. Tapi dia disamakan dengan khamar.
Khamar itu artinya, kenapa disebut khamar? Khamara yahmiru itu artinya menutupi. Dia disebut khamar karena dia menutup akal. Maka Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan, merusak akal disebut dengan khamar. Wa kullu muskirin haramun. Setiap yang merusak akal itu haram. Maka masuklah di situ obat-obat terlarang, psikotropika, ya, narkoba, masuk ke situ semua. Agama ini ingin menjaga akal manusia ini. Ingin dijaga akal kita ini. Karena kalau akal sudah tidak ada, hilang manusia, jadi binatang. Kalau akal sudah tertutup, manusia jadi binatang. Dia bisa lebih kejam daripada binatang. Dia lebih tamak dari binatang. Dia bisa lebih buas daripada binatang. Binatang seganas apapun membunuh dengan tangannya saja, dengan giginya. Tapi kalau manusia sudah membunuh, bisa dengan kapak, bisa dengan gergaji, bisa dengan sinso, macam-macam. Memutilasi dia. Bapaknya dibunuhnya, ibunya dibunuhnya. Ada berita terbaru karena gara-gara harta warisan, ya. Harta warisan, dibunuhnya bapaknya, dibunuhnya ibunya, dibunuhnya adik kakaknya, dimasukkannya, dikuburkannya dalam septic tank. Terbongkar juga akhirnya. Ini kalau akal sudah tidak berfungsi, tak tahu dia lagi ini bapaknya yang membiayai hidupnya selama ini, tak kenal dia ini ibunya yang mengandung dia, yang melahirkan dia, yang menyusui dia, yang mengasuh dia, tak ada, tak peduli dia bunuh. Karena akal sudah tidak ada, akal ini sudah hilang. Maka target mereka Bapak Ibu, target musuh-musuh kita ini, yang tadi kita sebutkan satanisme ini, kelompok setan ini, ingin membuat 40 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, generasi ini menjadi generasi yang sudah kehilangan akalnya, tidak ada akalnya, ya, tertutup otaknya, ya. Semoga Allah selamatkan kita, Allah selamatkan anak cucu kita, diberikan kita kesadaran untuk mendeteksi ini, ya. Mari berakhlak dengan diri kita, dengan menjaga fisik kita, menjaga akal kita, menjaga rohani kita, berakhlak dengan Allah, dengan senantiasa merasakan kehadiran Allah dan malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa karena senantiasa dilihat oleh Allah. Yang terakhir, berakhlak kepada sesama manusia. Mungkin sudah banyak yang mengkaji ini, karena waktu sudah habis. Kita cukupkan demikian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas kesabaran bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendengarkan tausiah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.